Sobat Podcast. Selamat datang di episode terbaru hari ini. Saya Weni dari kelompok 2 bagian B, di mana hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sederhana tapi sangat penting pastinya, yang mana eh, apa contoh kebanggaan kita berbangsa dan bernegara sebagai ASN dan masyarakat. Nah, kita semua pasti punya pengalaman atau momen yang membuat kita merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kebanggaan itu bisa muncul dari hal yang besar, kayak prestasi internasional, bahkan dari hal-hal yang sederhana yang kita lakukan dalam sehari-hari. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan 4 narasumber kita yang dan pengalaman dari teman-teman kita semua ini. Nah, mungkin pertanyaannya cuma satu aja nih. Pertanyaan saya untuk semuanya itu, apa sih contoh kebanggaan Anda dalam berbangsa dan bernegara, baik sebagai ASN maupun sebagai masyarakat biasa? Mungkin dimulai dari Bapak Raymond Gultom, boleh dipersilakan, Pak. Terima kasih Bu Weni atas kesempatannya. Eh, Kalau menurut saya, kebanggaan kita dalam berbangsa dan bernegara, baik sebagai SN maupun sebagai masyarakat biasa, yaitu menggunakan pakaian batik. Kita tahu bahwa setiap tanggal 2 Oktober kita merayakan momen istimewa, yaitu Hari Batik Nasional. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan mode yang begitu cepat, budaya lokal seringkali tersisih dan terlupakan. Padahal budaya adalah identitas suatu bangsa. Batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia telah diakui dunia pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan ini bukan hanya penghargaan, tapi juga pengingat bagi kita untuk melestarikan batik di tengah gempuran mode internasional. Ada banyak sekali manfaat yang kita ambil dari melestarikan dan mengenakan warisan budaya Indonesia. Bayangkan, setiap kali kita mengenakan batik, kita sedang membawa cerita dari masa lalu dan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia memiliki seni yang begitu indah. Kedua, batik juga telah menjadi bagian dari identitas nasional dalam berbagai kesempatan formal maupun informal. Menggunakan batik tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap budaya, tapi juga mencerminkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Lebih dari itu, batik kini semakin berkembang dengan berbagai inovasi desain yang membuat tetap relevan dan modern. Mulai dari pakaian sehari-hari, gaun pesta, hingga aksesoris. Batik digunain di mana saja dan kapan saja. Contohnya saya ASN setiap hari Kamis dan Jumat saya juga ikut menggunakan pakaian batik untuk menunjukkan rasa bangga saya sebagai berbangsa dan bernegara. Terima kasih, Mbak Weni. Wah, terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Berarti yang pertama itu adalah menggunakan batik ya, Pak. Kemudian mungkin dari Bapak John Mayer Siombing, bagaimana pendapat Bapak sebagai ASN yang berbangsa dan bernegara di Indonesia? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Weni. Sebagai ASN, kita punya peran penting dalam gerakan memajukan bangsa dengan menggunakan produk lokal. Nah, karena masyarakat sering melihat kita ya, melihat apa yang kita lakukan. Misalnya, memakai pakaian daerah, menyajikan makanan dari UMKM lokal dalam rapat misalnya, ataupun dalam acara-acara resmi, dan juga menggunakan kerajinan tangan buatan anak bangsa. Nah, bahwasanya dari kegiatan itu bisa kita menghargai produk lokal sendiri. Nah, coba kita bayangkan, misalnya setiap rupiah yang kita keluarkan untuk membeli produk lokal sebenarnya kan kembali ke masyarakat lagi gitu. Dengan begitu bisa membuka lapangan pekerjaan, menghidupi UMKM, dan memperkuat ekonomi daerah. Jadi bukan hanya kita yang diuntungkan, tetapi bangsa ini juga secara keseluruhan bisa maju nantinya. Nah, saya ingin mengajak kita semua sebenarnya bukan hanya ASN aja, tapi untuk seluruh masyarakat agar supaya kita bangga menggunakan produk Indonesia. Kalau kita kalau bukan kita yang mulai ya siapa lagi kan? Dan kalau kita tidak mulai sekarang ya kapan lagi gitu.
Nah, dengan cinta produk lokal, kita tidak hanya mendukung ekonomi, tapi juga menjaga identitas bangsa kita. Mungkin demikian tanggapan saya, Bu Weni. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya menggunakan produk lokal. Oke, mungkin dari perspektif masyarakat nih, dari Mbak Nurul Amalina boleh dipersilakan Mbak untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Weni atas kesempatannya. Saya sebagai masyarakat, saya merasa bangga bisa berkontribusi untuk bangsa ini meskipun dalam hal-hal sederhana. Saya aktif dalam kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal saya, seperti membersihkan lingkungan dan membantu warga yang membutuhkan. Saya juga selalu berusaha menaati peraturan, menjaga toleransi antar tetangga yang berbeda agama dan suku, serta mendukung produk-produk lokal sebagai bentuk cinta pada bangsa sendiri. Menurut saya, menjadi warga negara yang baik tidak harus menunggu jabatan atau posisi penting. Justru dari sikap sehari-hari yang jujur, peduli, dan cinta tanah air, kita sudah menunjukkan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia. Intinya, kebanggaan berbangsa, bernegara tidak harus besar atau formal. Hal-hal sederhana yang mencerminkan cinta tanah air, kepatuhan, dan kontribusi untuk kemajuan bersama juga merupakan wujud nyata dari kebanggaan itu. Terima kasih, Mbak Weni. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya dari segi masyarakat. Mungkin satu lagi nih dari narasumber yang keempat, Pak Joseph Teguh Gultom dari perspektif masyarakat juga boleh dijelaskan Pak. Terima kasih. Oke, baik, Mbak Weni. Saya Joseph Tugultom. Sebagai masyarakat, saya juga bangga dalam berbahasa dan bernegara ketika bisa merasakan indahnya persatuan di tengah perbedaan di Indonesia ini. Kita hidup di negara yang punya ratusan suku, bahasa, dan budaya, tapi tetap bisa saling menghormati dan bekerja sama. Sama juga hal-hal sederhana seperti yang dibilang Mbak Nurul tadi, seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, saling menolong tetangga, atau melihat anak-anak belajar dengan rasa semangat, itu sudah membuat saya bangga. Karena bagi saya cinta tanah air itu bukan hanya soal hal-hal besar, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kerukunan dan memberikan kebaikan di sekitar kita. Itulah yang membuat saya bangga menjadi bagian dari Indonesia. Demikian Ibu. Oke nih, kalau dari yang aku dengar ya dari cerita kalian semua, aku jadi sadar bahwa kebanggaan berbangsa dan bernegara itu memang luas banget ya. Nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Tadi misalnya Bang Remon cerita soal batik. Kadang kita anggap batik itu kayak pakaian formal aja. Tapi sebenarnya setiap kali kita pakai batik itu seperti membawa ucapannya tentang identitas bangsa kita. Betul nggak ya Bang Remon? Betul sekali, Mbak Weni. Itu bukan sekedar kain, tapi warisan budaya yang udah diakui dunia. Jadi, ketika kita pakai batik tersebut, ada rasa bangga tersendiri. Terima kasih. Nah, mungkin kalau dari Bang Joni, tadi aku tertarik juga. Katanya dengan belanja lokal kita bukan cuma konsumsi, tapi sebenarnya ikut ngasih kehidupan buat banyak orang. Jadi yang sederhana kayak beli makanan di UMKM, kerajinan lokal, itu punya dampak besar banget ya, Bang. Iya, benar sekali, Bu Weni. Nah, karena kan uangnya kan kembali lagi ke masyarakat. Jadi roda ekonomi akan jalan, UMKM hidup, dan bangsa kita akan kuat nantinya. Gitu. Oke, nah kalau dari Mbak Nurul tadi beda lagi nih karena dari perspektif masyarakat ya. Menarik banget menurutku. Kebanggaan itu bisa muncul dari hal-hal yang sehari-hari yang kita lakukan, kayak gotong royong, menjaga toleransi sesama tetangga, atau sekedar taat aturan. Kadang kita suka lupa kalau hal kecil kayak gitu sebenarnya wujud nyata cinta tanah air. Bener nggak ya Mbak Nurul ya? Iya, bener banget Mbak Weni. Karena kalau nunggu hal besar, kita bisa jadi malah nggak pernah berbuat apa-apa kan. Jadi justru dari hal-hal kecil yang konsisten, kita sudah menunjukkan rasa bangga sebagai warga negara. Terima kasih Setuju Mbak Weni. banget. Dan terakhir tadi Pak Joseph bilang sesuatu yang menurutku penting banget juga, persatuan dalam keberagaman. Indonesia kan punya banyak suku ya, banyak ras, banyak agama, tapi kita masih bisa hidup rukun gitu loh.
itu udah bikin kita bangga. Apalagi kalau kita ikut aktif menjaga kerukunan. Gimana Bang Joseph? Wah, betul itu Mbak Wen. Karena kebanggaan itu terasa ketika kita lihat tetangga beda latar belakang, tapi bisa bergotong royong bareng, atau anak-anak mereka itu belajar dengan semangat. Hal-hal kecil itu yang bikin kita merasa Indonesia ini memang layak dibanggakan. Wah, kalau ditarik benang merahnya sih, ternyata kebanggaan berbangsa dan bernegara itu bisa diwujudkan lewat banyak cara ya. Melestarikan budaya, mendukung produk lokal, menjaga lingkungan, hingga merawat persatuan di tengah perbedaan. Nah, jadi bukan cuma soal perasaan bangga, tapi lebih pada tindakan nyata yang bisa dimulai dari diri sendiri mungkin ya. Mungkin itu podcast kita hari ini. Kalau yang aku rangkum sih, kebanggaan berbangsa dan bernegara itu bisa diwujudkan lewat banyak cara yang tadi aku bilang. Eh, Mungkin em, itu bisa kita wujudkan dari kita lakukan setiap hari dan mulai dari diri kita sendiri. Mungkin terima kasih banyak untuk Pak Remon, Pak John, Mbak Nurul, dan Pak Joseph yang sudah berbagi pengalaman dan inspirasi hari ini. Dan tentu terima kasih untuk Sobat Podcast yang udah setia nih mendengarkannya sampai akhir. Saya Weni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Terima kasih.